Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saja Agustiana, NIM 3499148. Saya mahasiswa KPI IAIN Pekalongan semester 4. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Produksi Penerbitan Pers. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang produksi penerbitan pers? Kata pers sendiri dalam artian luas adalah media cetak atau elektronik yang menyampaikan pesan dalam bentuk fakta, pendapat, usulan, dan gambar kepada masyarakat luas secara reguler. Dan untuk produksi penerbitan pers sendiri adalah perusahaan pers yang dalam menyajikan informasinya melewati usaha percetakan, print dan out. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam sebuah penerbitan pers terdapat berita, opini, dan iklan. Jelaskan maksud dan jenisnya masing-masing. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik, dan atau penting bagi sebagian besar halayak melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media internet. Untuk berita langsung sendiri adalah berita yang secara langsung, apa adanya, ditulis secara singkat dan lugas. Kebanyakan halaman depan surat kabar itu berisi straight news, tergolong menjadi dua macam, yaitu hard news, berita yang memiliki nilai lebih dari segi aktualisasi dan kepentingan, atau sangat penting segera diketahui pembaca, mengandung informasi peristiwa khusus, special event yang terjadi secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua itu ada soft news, nilai beritanya di bawah hard news dan lebih merupakan berita pendukung. Kemudian jenis berita lainnya yaitu penggalian berita atau investigasi news, adalah berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Dan yang ketiga atau jenis berita lainnya yaitu pengembangan berita atau dead news, merupakan berita mendalam dikembangkan dengan pendalaman hal-hal yang ada di bawah suatu permukaan. Dan yang terakhir itu ada opinion news. Opinion news adalah berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, ahli sarjana, atau pejabat mengenai suatu hal atau peristiwa. Dan opini pendapat atau pendirian adalah pendapat, ide, atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objektif. Opini merupakan tanggapan terhadap rangsangan yang disusun melalui interpretasi personal. Jenis-jenis opini sendiri yaitu pendapat masyarakat, public opinion, adalah pendapat kelompok masyarakat atau sintesis dari pendapat dan diperoleh dari suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang memiliki kaitan kepentingan. Agregat dari sikap dan kepercayaan ini biasanya dianut oleh populasi orang dewasa. Berisi komentar, kemudian artikel, kemudian surat pembaca. Untuk jenis yang kedua yaitu opini penerbit, press opinion, tajuk rencana, berupa tajuk rencana, pojok. Terus yang terakhir itu ada karikatur. Kemudian iklan, segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan ide yang disampaikan melalui media dengan biaya sponsor dan ditunjukkan kepada sebagian besar masyarakat. Jenis iklan sendiri yaitu iklan display, adalah sebuah iklan bergambar di internet dengan format visual seperti gambar ataupun video yang bertujuan untuk mengiklankan suatu produk atau layanan jasa. Kemudian jenis yang kedua yaitu iklan baris. Iklan baris adalah salah satu cara promosi barang dan jasa yang umumnya ditemukan di koran. Cara ini merupakan pengembangan dari promosi iklan yang mengutamakan daya tarik dengan gambar dan dengan informasi yang lebih lengkap dan terperinci dalam bentuk teks. Kemudian jenis yang ketiga yaitu iklan pariwara. Pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang pers tradisional dan pers online? Jelaskan perbedaan dan persamaannya. Pers tradisional adalah semua media massa dengan otoritas dan punya organisasi yang jelas sebagai media.
Beberapa media massa tradisional adalah surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau layar lebar. Eh, Selanjutnya, pers online. Pers online adalah semua media yang memiliki otoritas dan merupakan organisasi media, serta juga media yang tidak punya otoritas. Sekarang ini ada banyak media massa modern, misalnya situs berita online, blog, media sosial, aplikasi chat, dan lain-lain. Untuk perbedaan, yaitu kapasitas luas, halaman web bisa menampung naskah sangat panjang, pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan di mana saja, jadwal terbit bisa kapan saja, bisa setiap saat, kemudian cepat, begitu diupload langsung bisa diakses semua orang. Selanjutnya, menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet, aktual, berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian, dan update pembaruan informasi terus dan dapat dilakukan kapan saja. Interaktif, dua arah, dan egaliter dengan adanya fasilitas kolom komentar, chatroom, polling, dan lain sebagainya. Terdokumentasi informasi tersimpan di bank data, arsip, dan dapat ditemukan melalui link, artikel terkait, dan fasilitas cari atau search. Dan sebutkan masing-masing tugasnya. Untuk yang pertama yaitu pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi adalah orang pertama yang bertanggung jawab terhadap semua isi penerbitan pers. Tugas utama pemimpin redaksi adalah mengendalikan kegiatan keredaksian di perusahaan yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama, headline, berita pembukaan halaman, opening news, menugaskan atau membuat sendiri tajuk, dan sebagainya. Dan yang kedua itu sekretaris redaksi. Sekretaris redaksi adalah pembantu pemimpin redaksi dalam hal administrasi. Hal administrasi keredaksionalan. Tugasnya mendampingi pemimpin redaksi dalam hal mencakup produksi, dan jika pemimpin redaksi tidak ada, sekretaris redaksi bisa menggantikan posisi dari pemimpin redaksi. Yang ketiga, redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana, managing editor, adalah jabatan yang dibentuk untuk membantu pemimpin redaksi dalam melaksanakan tugas-tugas keredaksian. Kemudian, redaktur editor, petugas yang bertanggung jawab terhadap isi halaman surat kabar. Tugas redaktur adalah menerima bahan berita, baik lima dari kantor berita, wartawan, koresponden, atau bahkan proses relase dari lembaga organisasi, instansi, pemerintahan, atau perusahaan swasta. Kemudian wartawan. Wartawan atau reporter adalah seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi berita untuk disajikan untuk disiarkan melalui media massa. Kemudian koresponden. Koresponden atau stringer yang lebih dikenal dengan sebutan wartawan pembantu adalah seseorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk oleh suatu penerbitan pers di luar daerah atau luar negeri untuk menjalankan tugas kewartawanan, yaitu memberikan laporan secara kontinu tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya. Teknologi informasi yang pesat, pers mengalami disrupsi. Bagaimana menurut Anda agar pers tetap eksis dan dapat diterima dengan baik oleh publik? Apakah etika jurnalistik masih diperlukan dan berkuasa dengan kondisi saat ini? Menurut saya, menerbitkan berita yang aktual dan terpercaya sehingga publik tidak termakan oleh berita hoax dan berita yang diterbitkan tidak monoton sangat diperlukan agar para jurnalis tidak sembarangan ketika membuat berita, dan berita akan tetap eksis serta dapat diterima dengan baik oleh publik. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.